Kembali lagi bersama Jimmy, Geografi Open Mir. Di episode kali ini kita bakalan bahas nih sebuah tema yang dapat banget dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Bersama narasumber kita yaitu Cahya Yudhistri dengan tema kuliah sambil bekerja antara kewajiban dan juga kebutuhan. Oke, boleh perkenalan dulu nih dari Cahya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Cahya Yudhistri dari Program Studi Pendidikan Geografi. Alhamdulillah sekarang saya sudah masuk di semester 7. Oke, boleh nih ceritain tentang diri kamu, kayak kuliah nih gimana sih sejauh ini gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saya, sesuai dari prioritas saya sendiri untuk kuliah itu emang udah dari berdasarkan keinginan saya sendiri. Nah, untuk kuliah, tadi berdasarkan temanya apa? Kuliah sambil bekerja. Ya, kuliah sambil bekerja. Untuk kuliah sambil bekerja itu sesuai kebutuhan saya. Jadi sebenarnya kuliah dan bekerja itu masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Karena berdasarkan dari kebutuhan saya sendiri untuk bisa sambil kuliah, bisa sambil bekerja, karena emang kebutuhan saya cukup tidak bisa terpenuhi dari keluarga saya misal gitu ya. Karena emang saya lihat dari keluarga saya sendiri yang kurang dari segi ekonominya, jadi saya memutuskan untuk membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Tapi kalau untuk bekerja itu saya hanya memanage waktu di hari-hari tertentu. Jadi sebelumnya kita harus ketahui, misalnya di jadwal ini nggak ada kuliah nih, jadi harus cari informasi dulu sebelumnya kayak gini. Kalau misalnya ada bentrok nih waktunya, tetap saya lebih mementingkan yang jadi fokus tujuan saya adalah berkuliah. Bagus ya, berarti ya bisa memanage waktu. Sebenarnya kalau misal dari kerja itu sendiri tuh lebih ke bagaimana cara kita memanage waktu ya. Kuliah sambil kerja itu bukan masalah sebenarnya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kamu tuh mulai kuliah sambil kerja itu dari emang semester awal atau dari sebelum kuliah udah kerja atau gimana? Oke, dari semester awal itu aku biasanya mahasiswa semester awal gimana sih, semangat banget ya? Iya, masih semangat ya, masih kenceng benar, semangatnya. semangatnya kemana? Ke himpunan, pengen ikut internal, eksternal. Iya, semuanya mau diikutin mau ya. diikutin. Tapi ternyata bertahannya kalau untuk internal masih bertahan sampai sekarang nih. Alhamdulillah internal masih, tapi eksternal. Eksternal aku bertahan sampai di semester 2. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Di semester 2 aku udah beralih ke pekerjaan. Berarti lebih memilih fokus ke pekerjaan ya berarti ya. Sebenarnya aku pengen ambil semuanya, antara himpunan, eksternal, terus ambil pekerjaan. Tapi trouble-nya itu dari segi jarak. Itu capek banget rasanya. Iya sih pasti ya. Kalau Trouble-nya di jarak. Kalau misal tiap hari yang literally harus bolak-balik kampus rumah itu kayak nggak efisien banget kan. Jadi nggak ada istirahat juga ya. Betul. Jadi aku ngambil sambil bekerja gitu di semester 2. Mulai di semester 2. Semester 2. Itu tuh awalnya tuh karena apa? Maksudnya ada yang ngajakin kah atau emang kenapa? Gak ada yang ngajakin karena emang dari kebutuhan aku sendiri. Karena emang balik lagi ke kebutuhan. Gitu berarti ya. Kayaknya semuanya orang mau memilih itu berdasarkan kebutuhan dia. Berarti karena emang butuh ya, lebih ke butuh. Oke, next. Sekarang kan kerja berarti ya. Posisinya tuh di mana? Terus kerjanya tuh kayak berapa lama tuh biasanya dari sekali kerja itu? Oke, baik. Untuk bekerja kan saya ngambilnya dari segi pendidikan. Berarti saya basicnya mengajar ya. Nyambung berarti ya sama jurusan ya. Nyambung dengan jurusan saya sebagai pendidikan geografi. Itu saya bekerja sebagai misal kayak jadi guru les, terus jadi guru di salah satu sekolah SMA. Itu saya ambil karena dari untuk makin kesini kan waktu udah semakin kayak SKS-nya udah berkurang nih, makin berkurang. Jadi kayak ada waktu-waktu yang dimana hari ini kuliah nih, hari ini enggak. Jadi itu dimanfaatkan untuk bekerja. Kalau boleh tahu tuh awalnya gimana sih bisa buat ambil keputusan nih kuliah sambil bekerja? Kan kita tahu ya kalau misalnya kita nggak pintar-pintar amat nih nyari memanage waktunya itu bakal
ribet banget gitu. Itu gimana sih awal-awalnya? Selain ini ya, selain karena tadi yang Cahya sampaikan perekonomian itu apa aja? Awalnya sih kayak dari misal pas lagi liburan semester tuh ngerasa gabut banget biasa. Iya sih Liburan ya. semester aja udah 2 bulan tuh. Betul, 2 bulan. Nah, ini kayak ngerasa gabut. Jadi akhirnya dari kegabutan itu kayak nyari-nyari freelance nih. Awalnya freelance dulu tuh. Freelance nyantumin diri kita, pengalaman kita di salah satu aplikasi. Nah, nggak lama malah dihubungin tuh sama pihak kayak Bimbel. Jadi bukan saya yang mencari, Tapi malah yang dicari yang ya. dicari Keren kayak banget gitu. ya. Karena dari awal kayak pas liburan semester sih awalnya kayak gabut banget ya, apalagi makin kesini SKS sudah berkurang, matkul udah makin berkurang. Jadi lebih banyak waktu kosongnya ya, Waktu ketimbang kosong. sibuknya ya. Jadi Betul. digunakan untuk nyambi kuliah kerja ya. Iya. Oke. Tapi nih kalau menurut Cahya sendiri apa sih kayak tantangan terbesar dalam tantangan terbesar dari mahasiswa dan kita nih para mahasiswa dalam memutuskan untuk kerja sambil kuliah? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar mungkin dari segi semangat dari temen atau dari orang tua. Karena kayak misal kita lagi capek nih, aduh ini hari ini kayak full banget nih, udah capek fisik, mental udah capek. Kadang kita ngomong kayak gini bukan berarti mengeluh, tapi butuh hanya didengarkan kayak gitu. Itu kayak jadi tantangan tersendiri karena udah misalnya kita udah mengajar nih, kan pasti energinya udah kebuang banyak. Betul banget. Otomatis kalau misalnya kita lagi ngerasa capek pengen didengarkan nih, harus didengarkan, tapi kayak responnya ya udah jalanin, kan emang itu maunya. Pilihan gitu ya. Ya udah Kan itu udah pilihan. pilihan yang gitu kan. Iya, biasanya gitu ya. betul. Itu jadi tantangan sendiri karena omongan-omongan yang menurut dia biasa aja bagi kita itu membuat kita down. Impactnya besar ya buat kita ya. Itu lebih ke tantangan saya sendiri karena dari segi fisik udah pasti capek karena kan kita udah membagi waktu buat dari 2 itu kuliah kerja. Jadinya mungkin kalau dari saya sendiri semangat dari orang terdekat itu membuat saya jauh lebih semangat. Tapi kalau misalnya omongannya menyakitkan itu yang membuat saya merasa jadi tantangan. Tantangannya berarti lebih ke dari omongan ya. Iya. Omongan orang-orang. Tapi emang iya sih kadang kalau kita tuh yang kita juga kan gak bisa memilah-milah ya bagaimana tanggapan orang kepada kita gitu kan. Orang-orang tuh kan itu kan mau yang sendiri gitu, kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kita cuma pengen didengar aja kan sebagai orang yang emang misalnya kayak kita capek gitu kan. Oke, tapi sejauh ini Cahya ini keren banget karena bisa memanage waktu, terus juga nyari kerja juga bukan yang cuma semerta-merta, tapi emang ada alasannya sendiri gitu kan. Terus selanjutnya nih aku mau tanya lagi kayak apa sih yang motivasi Cahya nih di dalam 2 dunia ini, udah kerja iya, kuliah iya gitu. Apa sih motivasinya yang bisa sampai bikin kamu harus 2 ini selain perekonomian tadi ya? Kayaknya kalau untuk motivasi dari keinginan orang tua pertama, keinginan orang tua tuh kayak almarhum bapakku tuh bilang nanti kalau misalnya setelah ini kuliah ya gitu. Ternyata alhamdulillah bisa kuliah. Nah setelah ini juga karena emang berdasarkan dari mimpi saya sendiri. Nah, mimpi saya sendiri dan didorong sama dua orang tuanya. Jadi semuanya dipermudah dari hal itu. Balance ya. Jadi balance. Jadi sampai saat ini pasti semangat itu pasti kendor lama kelamaan. Kayak kadang capek ya hari ini, besok baru semangat lagi nggak apa-apa loh. Kayak kita misalnya hari Senin kita lagi semangatnya, hari Selasa lagi mulai down, nggak apa-apa, yang penting hari besok kembali lagi ke asalnya itu maksudnya tujuan kita sendiri awalnya mau kemana. Iya benar. Jadi emang dari diri kita jadi sendiri ya. Boleh capek hari ini, boleh dulu hari ini, tapi buat besok kita tetap harus bisa jalanin guys. Oh ya Kak, boleh diminum dulu nih, ada minumannya bisa diminum dulu. Makasih ya. Kita bareng minumnya. Gak apa-apa tadi kalau mau sambil dulu gak apa-apa. Iya, Kita ngobrol santai aja ya, gak usah kaku-kaku. Iya, tadi kayaknya awalnya kaku banget. Oh iya, tadi kita awal kaku banget ya, padahal sebenarnya kita
chill aja santai sambil nanya-nanya nih gitu kan. Oke, aku lanjut ya. Boleh. Aku lanjut di pertanyaan-pertanyaan seputar dari kerja sambil kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, oke, tapi ada nggak Kak kayak momen-momen nih yang bikin kamu turning point, kayak ngerasa kalau kerjaan ini emang harus diambil sama Cahya sendiri gitu, karena Cahya ngerasa ini emang harus dan harus dijalanin sembari kuliah, itu ada nggak? Oke, ada. Jadi untuk dari segi jurusan dulu ya. Iya, dari Kalau emang jurusan satu pendidikan geografi, udah pasti nanti terjunnya kemana? Ke lapangannya kemana? Ke sekolah kan? Iya, pasti. Nah, untuk itu dari segi itu kan kayak kita mikir kayaknya kita sambil ngajar dulu deh. Soalnya kan emang kayak jadwal kuliah makin kesini udah makin berkurang nih. Oh, seperti yang diomongin tadi. Iya, ya. jadi kita bisa sambil ngajar nih. Apalagi yang kita lihat kalau misalnya sambil ngajar nggak terlalu capek buat fisik. Ya, buat fisik. Jadi kayak nggak apa-apa lah ngajar. Habis terangin duduk. Kalau Iya, menurut bener kita kan sih. gitu ya. Bener, dulu mah kayak gitu kan, sekarang mah ya kebanyakan. Iya, jadi kayaknya terlalu capek, ambil aja sambil ngajar, sambil bimbel gitu juga. Kayak privat, aku juga ambil privat juga. Jadi kayak kalau privat itu kebanyakan aku ngambilnya di hari weekend. Oke, kalau misal ngambil private-nya di weekend nanti jarang healing ya, Cahya? Gimana tuh? Oke. Jadi kadang kalau ngambil privat itu jam-jamnya itu jam-jam sore. Oke, jam sore. Berarti paginya bisa untuk healing gitu? Bisa juga. Oke, Tapi kadang bisa kalau ya. misalnya di hari-hari weekend itu bawanya pengen tidur aja. Jujur nih, iya sih. Iya, kayak capek banget rasanya. Karena kan kita kan kayak pas hari biasanya itu kan ada dipakai buat kuliah juga, apalagi kalau misal sambil kerja juga itu kan Iya. kayak capek banget gitu. Itu kan kadang selesai itu bisa pulang di malam minggu, kadang tuh itu bisa aja bikin refresh, kadang duduk kayak itu langsung seblak lah. Ada sebelah ya. Ya kayak bisa ketemu sama yang lain gitu. Itu kan cuman di beberapa jam, sejam atau 2 jam doang kok di hari Sabtu Minggu itu. Jadi nggak terlalu ngerasa kayak oh dipakai buat ngajar loh, dipakai buat privat loh. Enggak, itu cuman kayak dipakai jam-jam tertentu aja, enggak seluruhnya dipakai buat ngajar, enggak. Berarti masih ada waktu buat ya keluar main lah ya, buat Ada banget. ada banget ya. Ada Atau banget. rutin tiap minggu? Enggak, Enggak ya. kayak capek banget. Kan dari itu kalau misal kalau dihitung dari hari Senin sampai Minggu berarti full banget tuh. Iya ya, nggak ada istirahatnya. Nggak ada berarti istirahatnya. non-stop. Jadi kadang kayak Sabtu Minggu ya paginya dipakai bisa tidur sampai siang gitu. Ya Iya, kan? iya benar, bisa. Oke. Nah, kalau misal kuliah ini kan ada jadwal ya. Ini kita balik ke ini sih, cara memanage waktu. Kuliah punya jadwal, terus juga ngajar pun punya jadwal kan. Itu biasanya cara pembagian yang menurut Cahya relevan tuh bagaimana sih yang bisa diterapin nih buat semua yang nonton itu gimana? Sebenarnya kalau kayak gitu aku tuh kayak misalnya di bimbel itu ada orang adminnya itu udah menyesuaikan jadwal di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah kita lihat di jam kuliahnya, aku bisa pokoknya dia akan memberikan jadwal di Sabtu Minggu. Nah kalau misalnya kita tidak sesuai dengan jam mata kuliah, maksudnya jam mata kuliah selesai dari jam sampai jam 3 sore kayak gitu. Berarti itu kadang sampai aku ngambil bimbelnya tuh di malam hari. Sampai malam? Iya, Buat sampai bimbel? malam. Jadi kadang menyesuaikan. Kayaknya aku nggak bisa deh di jam segini karena masih ada matkul. Pokoknya itu ada di Sabtu Minggu itu buat perubahan jadwal untuk menyesuaikan jadwal yang saya mau kayak gitu. Tapi kalau misal kayak gitu, berarti harus ada kesepakatan dari dua pihak Betul, juga ya, betul. dari pihak bimbel sama dari pihak kayak siswa, ya bener kan? Oh, tapi selama adanya apa sih namanya kayak kesepakatan kayak gitu, ada nggak yang kayak nggak bisa, saya tetap harus di jam segini, gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Oh, kalau dari awal itu kita tuh udah terang-terangan, oh kayak gini loh, saya masih kuliah, dan kalau misalnya jadi kayak ada antara akad kan, biasanya kalau iya, kuliah itu akad, ada iya, akadnya ya. benar-benar. Dari akad itu udah bilang kayak di hari-hari ini tuh udah pasti kuliah, jadi saya hanya menyesuaikan di jam-jamnya saja. Saya bisa di hari Senin, Selasa, Rabu, tapi disesuaikan jam setelah ini bisa selesai di jam 1. Saya baru bisa nih ngajar bimbel di jam 1 kayak gitu. Jadi pintar-pintar nyari bimbel atau
ngomong ya sama Iya orang berarti itu. benar. Berarti bagaimana cara kita buat konfirmasi dan komunikasi ya, Betul. kuncinya berarti sama orang-orang pihak dari bimbelnya itu ya. Dan untungnya tuh di tempat Cahya kerja ini orang-orang bimbel tuh ngerti kalau misal Cahya ini masih kuliah gitu ya. Jadi jadwal-jadwal bimbelnya tuh kayak disesuaikan sama jadwal Cahya juga kan. Keren banget ya. Dan itu menurut aku pribadi tuh kayak hidden gem sih, karena susah nyari tempat kerja yang bisa ngertiin jadwal kita gitu kan sebagai kita mahasiswa nih. Tapi pernah nggak kalau misal kayak gitu tuh pernah nggak ngerasa kewalahan sama jadwal-jadwal gitu, kayak aduh kayak kok keteteran banget ya, kok kayak banyak banget ya. Itu biasanya cara Cahya sendiri tuh bagaimana cara menanggapi menjalani kewalahan dan apa ya, kayak dia kewalahan sama keteteran itu bagaimana? Kalau untuk dihadapi kayaknya cuman bilang kayak ya udah jalanin aja. Kayak ini masanya loh, masanya capek. Jadi kalau dipikir capek nggak sih, kewalahan nggak sih untuk menyesuaikan antara kuliah, antara bisa bekerja atau menghasilkan uang, itu benar-benar kewalahan. Bilang capek pasti capek kan? Iya, jadi yang aku rasa iya loh, bener kan masa muda itu masa-masa yang harus diperjuangkan gitu loh. Iya, benar. Karena masih ada full energi. Uh-huh. Kayak kita tuh dikit-dikit nggak ngerasa sakit pinggang. Iya masih benar. kalau udah tua kan pasti kayak ngerasa udah masanya udah harus istirahat karena udah capek di waktu muda kayak gitu. Jadi bunda aku tuh selalu bilang ya udah emang udah masanya kalau capek ya. Iya, masanya capek. Jadi kalau ngomong keteteran ya udah pasti keteteran. Pasti banget keteteran kan? Nggak bisa diatasi, cuman bisa dihadapi. Iya betul. Guys, kalau menurut tadi Bunda Cahya tuh bilang katanya kalau misal masa-masa muda itu dipakai capek tuh nggak apa-apa guys. Tuh keren Bunda Cahya kasih uang. Salam ya buat Bunda ya di rumah ya. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih, kan pasti kalau kuliah itu kan banyak tantangan-tantangan. Selama kuliah, tantangan terberat selama menjalani kuliah sambil kerja itu apa sih, kayak dari sisi fisik, mental, sama sosialnya itu kira-kira apa aja? Jarak. Jarak. Kenapa jarak tuh kalau boleh tahu? Karena emang rumah aku tuh dibilang jauh dari kampus, jauh dari tempat kerjaan, itu jadi tantangan terberat. Karena kan kalau misalnya udah jaraknya jauh, otomatis prepare-nya udah jauh lebih kayak mempersiapkan waktu misalnya 2 jam sebelum kita berangkat itu udah ngerasa ya Allah capek banget gitu. Karena kita harusnya di jam 6 misalnya udah langsung masih bisa santai-santai, Tapi dipakai untuk jalan buat di perjalanan, ya kan? Oke. Kadang kayak di jam 5 di prepare buat siap-siap kayak gitu kan. Itu udah jadi tantangan banget karena kan kadang posisinya kita begadang karena tugas kuliah. Nah, besok paginya kita harus berangkat lagi. Itu jadi tantangan berat banget kan, masih ngantuk gitu. karena kan kalau ngerjain tugas kuliah itu bisa sampai tengah malam ya kayaknya ya, tengah malam. Terus juga belum lagi yang kayak prepare gitu kan, kita kalau misal jauh gitu jarak, emang biasa dari rumah ke kampus tuh biasa kira-kira berapa lama kurang? Itu bisa 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Guys, buat kalian yang rumahnya dekat masih ngeluh 1 jam 20 menit close guys. Keren banget kan nih, kita yang rumahnya deket tuh jangan sampai kalah guys. Jangan sampai kalah, kalau bisa malah lebih cepat ketimbang yang 1 jam 20 menit ini loh guys. Kayak gitu kan, betul kan Cahya ya? Bener. Keren banget, boleh kasih applause lagi. Oke, selanjutnya nih, tapi kalau dari sosial gitu, itu kan berarti maksudnya ke yang mental juga sih ya. Kalau dari sosialnya itu ada nggak kayak apa ya, kayak contohnya kayak omongan-omongan atau something like that yang emang mempengaruhi Cahya jadi tantangan gitu? Kalau untuk omong-omongan dari bisa kayak dari tetangga atau dari yang lain itu kayak ya udah biasa aja. Biasa aja ya, malah Biasa aja. kayak keren gitu. Biasanya gitu kan kalau Kadang yang jadi apa ya semangat turun itu dari keluarga kita sendiri. nah, karena kan biasanya semangat itu karena ada dorongan dari support dari keluarga juga kan. Karena kalau mikirin omong-omong lain kan mereka juga nggak
ngasih makan saya kok. Tidak ada kontribusi dalam hidup kontribusi saya tuh, seperti kan? itu. Nah, Kalau dari keluarga kan ya dikit-dikit pasti bantu, pasti keluarga itu pasti ngebantu kita, tapi ya jangan selalu ngasih harapan berlebihan kepada keluarga, karena yang jatuh bangun sendiri itu yang kita hadapi ya, karena diri sendiri ya. yang menghadapi gitu. Berarti istilahnya tuh kayak kalau bukan donatur dilarang atur. Betul. Benar, kayak gitu. Keren banget ya berarti ya kan saya ini ya, banyak banget nih kita kayak yang bisa kita terapin buat kehidupan mahasiswa kita nih yang masih pada baru-baru gitu kan, bisa banget nih diterapin. Nah, tapi ada nggak yang kamu pelajari nih, yang kamu pelajari tentang diri sendiri selama menjalankan dua peran ini? Ada nggak yang kamu pelajari? Pelajari dalam segi Dari segi mengambil dua peran ini dalam kehidupan kamu. Oke, sebenarnya kalau untuk pendidikan kan untuk kedepannya ya, masa depan kedepannya, dan untuk pekerjaan karena aku butuh, iya, karena aku butuh, aku anak bontot, atau anak bontot itu kayak anak terakhir, Oke, terakhir. nggak bisa minta sama yang lain, dan Emang harus. dan kita kan skill up ya kan, Oh, mau. ya jadi aku minta ke siapa lagi gitu. Kalau bukan diri kita sendiri Diri kita ya, sendiri. yang Karena emang usaha kebutuhan banyak banget di kuliah, banyak banget ya kebutuhan. jurli ya, apalagi ya kita Iya, jadi betul. Jadi kebutuhan banyak banget di kuliah, dikit-dikit bayaran. Jadi kalau bukan karena kebutuhan, ya nggak mungkin mau. ya sih, benar, kebutuhan itu yang utama ya, yang Betul. bikin kita jadi kayak terobos aja lah ya gitu kan. Oke, tapi ini nggak pernah nggak kamu kayak ngerasa waktu kamu nih buat main kayak tadi aku bilang healing, terus kayak jalan-jalan itu kesita karena hal kayak kerja tapi kuliah juga gitu, pernah nggak? Pernah, terasa banget. Apalagi kalau misalnya kayak teman kita, kan ada tuh ya kayak teman nggak lanjut kuliah atau kayak selanjutnya kerja, itu melihat perbedaan banget antara Banyak kita banget loh. ya, jujur Iya. aku juga kalau itu ngerasain juga sih, Uh-uh. jujur. Jadi kayak pas dia kerja, oh dia udah megang uang sebanyak ini loh, bisa beli ini loh, Iya. bisa pergi kemanapun di hasil dia kerja loh. Sebenarnya kita bisa aja loh kita. Tapi pasti ada tapinya kalau Iya. kita, karena Betul. kita tuh kayak lebih ke ini nggak sih guys, kayak apa namanya, keterbatasan waktu. Betul, Karena adanya keterbatasan waktu, jadinya kayak gitu kan. betul. Jadi kayak ngerasa, ya ampun enak banget ya mereka udah megang uang, bisa pergi kemana Iya. aja. Tapi itu gampang. Tapi mikir lagi, oh ya nggak apa-apa. Ini buat masa depan yang jauh lebih enak gitu kan. Jadi syukurin karena ini udah pilihan kita, jadi harus hadapi dan jalani. Guys, kasih applause buat. Iya boleh diminum lagi kak, santai aja kak. Kita minum. Jangan tegang-tegang. Aus kan, tenggorokan kan pasti. Betul. Kita ngomong ini, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanyain. Santai aja kak. Udah? Dah, Boleh nanya lagi? boleh dong. Oke, yang lagi nih guys. Nah, kan kayak kita tahu nih ya, perusahaan-perusahaan, tapi misalnya perusahaan sih, terus juga sekolah-sekolah itu kan kebanyakan lebih sering nyari buat guru gitu kan, karyawan tuh lebih yang banyaknya pengalaman, even kita fresh graduate kan. Terus menurut saya sendiri nih, kuliah sambil kerja itu ini nggak sih kayak memiliki keuntungan sendiri nggak sih dalam menghadapi hal itu? Oke, ya pasti kalau misalnya pengalaman memiliki keuntungan sendiri. Karena yang dilihat dari perusahaan atau kayak dari sekolah, yang dilihat itu bukan kemampuan kamu, dilihat juga sih kayak kemampuan kamu dalam menyampaikan materi atau, tapi kan dilihat juga kalau kamu berpengalaman, cara menyampaikan juga itu berbeda, atau dalam segi kayak ada medianya, ya kan, ada alatnya, itu apa, itu kan dilihat juga dari kemampuan dia, memang sudah diimplementasikan, udah berdasarkan dari pengalaman mereka. Tapi kalau misalnya berdasarkan dari teori, semuanya kan bisa dibaca di Google aja bisa. Siapapun bisa ya. Iya, kalau ini apa sih mau pengertian mengandung teori ini? gitu. Gampang banget di Google. Tapi ya menurut kakak sendiri berarti ada keuntungan ya dengan cara kuliah sambil kerja kayak gini? keuntungan banget. Keuntungan banget ya, buat diri sendiri juga pasti ngerasain banget kan perbedaannya buat
apa ya, buat nyari tempat-tempat yang untuk kita kerja gitu kan. Betul. Bener ya berarti ya. Nah, tapi kalau misal balik nih kita putar waktu deh gitu, ceritanya kan bawa putar waktu gitu kan. Kakak bisa milih nih di antara mau milih jalan yang sama kayak gini atau kakak bakal milih jalan yang beda. Terus alasannya kenapa? Jalan yang beda itu kayak misal kan kakak sekarang kan jalanin hidup kan kuliah sambil kerja kan. Kalau misal jalan yang beda itu kakak mau ya udah gue kerja aja. Terus alasannya apa? Jalan yang sama. Jalan yang sama kenapa tuh? Karena menikmati kan? Karena menikmati. Menikmati. Kalau Karena- iya, kalau apapun yang kita nikmati tuh pasti jalannya juga enak kan? Enjoy. Betul. Kayak awalnya capek banget ya, ternyata emang lama-kelamaan masa itu akan hilang. Perasaan capeknya itu bakal Masa itu hilang. akan hilang. Kalau misalnya kayak dari pencapaian yang udah kita dapat, dari hari ini misalnya, hari ini udah jauh lebih baik daripada hari kemarin, berarti itu salah satu pencapaian kita kan? Bener, bener. Ya, jadi kalau misalnya diputar waktu antara aku bekerja atau kuliah, kayaknya memang aku Mau pilih jalan ini. bakal pilih jalan ini ya. Ya. Jadi setiap jalan pun memang udah qadarullah ya, udah diatur kayaknya jalannya. Gak mungkin kayak tiba-tiba kita memilih tanpa ada yang menggerakkan hati kita. Benar, udah gitu kan apapun pilihannya pasti ada plus minusnya sendiri kan ya kak ya. Jadi tetap aja ya kalaupun mau pilih yang beda pasti bakal ada plus minusnya juga. Pasti kalau misalnya yang beda nih kita kayak enaknya temen kita yang kuliah gitu. Pasti ada ngerasa kayak gitu juga kan, pasti kan. Jadi bakal tetap nih kuliah sama kerja even bisa muter pulang waktu gitu pasti. Keren banget. Kasih applause guys buat teman kita. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa capek banget gitu sama dua peran ini, kuliah juga kerja juga gitu. Nah biasa kalau lagi capek banget itu biasa kamu ngapain? Apa yang kamu lakuin? Kalau capek banget pasti, tapi kadang ada yang hal-hal yang bikin lebih menyenangkan gitu. Selain jalan-jalan, dia kalau jalan-jalan bikin capek lagi Iya fisiknya. benar sih. Selain capek fisik, capek yang lain juga kan? Jadi kadang kayak nonton-nonton kayak film drakor, Oh, drakor, rajin, iya. itu ya udah. Setelah itu kan pasti ketiduran ya. Pasti. Kalau habis beraktivitas capek, beraktivitas lama di luar, capek akhirnya nonton-nonton bentar, akhirnya ketiduran. Udah berjalan lagi dengan semestinya. Berarti kalau healing lebih milih di kamar aja gitu, Benar. ketimbang jalan-jalan yang lihat yang bagus-bagus gitu. Bener, karena kalau healing pun nanti duitnya habis jadi pusing lagi. Itu Ya kan? kunci utamanya adalah uang guys. Kalau uangnya udah habis, yang ada bukannya kita nge-heal diri kita sendiri, tapi malah jadi makin pusing. Makin gitu kan? pusing, jadi udah istirahat aja. Karena kan Benar. kita sambil bekerja karena membutuhkan uang kan. Kalau uangnya habis buat healing, ya mendingan tidur aja dong. Ya kan? Bener banget. Istirahat. Tidur. Aku juga tipe orang yang pinter tidur sih. Jadi tiba spend money buat jalan-jalan. Ada kalanya pengen jalan-jalan, tapi ada juga kalanya kayak tidur deh di kamar, kita drakoran aja gitu kan. Emang enakan gitu kan, kadang udah gitu nggak yang harus keluarin banyak effort juga kan. Oke, tapi nih kalau misal kan kayak banyak nih mahasiswa yang mungkin nggak punya pilihan nih selain kuliah sambil kerja, kayak contohnya kayak Cahya kan. Menurut kamu nih kita sebagai orang yang, maksudnya kayak kita sebagai orang yang ada di sekeliling orang-orang kayak kamu nih yang kerja sambil kuliah juga, itu gimana sih cara supaya kita tuh bisa bantu support gitu? Gimana? Maksudnya menurut kamu tuh bagusnya kayak gimana? Sebenarnya kalau kita mau support itu kan terkadang semua orang pasti beda kepala ya, beda pikiran. Benar. Jadi menurut kita bagus belum tentu menurut mereka bagus. Iya, benar. Jadi kalau kita lihat dia beraktivitas dengan sesuai jalannya, berarti emang itu hal yang menarik bagi dia. Jadi kalau misalnya kita sambil kerja yuk, ya belum tentu kayak sanggup dari segi fisik, dari segi mentalnya, karena aku sendiri ngerasa gak terlalu sanggup karena kebutuhan aja. Kalau mereka ngerasa sanggup ya ayo bareng gitu. Tapi kan kadang kayak tujuan mereka tuh beda-beda dan keinginan mereka tuh beda-beda. Jadi tergantung kalau kita lihat, oh iya berarti mereka sukanya di sini loh, sukanya di sini. Jadi ya udah, dia suka di situ, aku suka di sini, ya kenapa? Nggak ada hambatan juga kok. Oke, kalau misal ini deh dari segi pertemanan nih, gitu kan. Misal nih aku kan punya temen juga nih yang kerja sambil kuliah gitu. Gimana sih bagusnya aku sebagai temennya dia buat mendukung gitu?
cara cara dia tuh mengharapkan aku tuh biasa responnya kayak gimana gitu buat orang-orang yang emang kerja sambil kuliah. Kalau dari aku sendiri, teman-teman aku tuh selalu nge-support, ngedukung untuk hal itu. Berarti mereka tuh ngerti, oh ternyata kamu walaupun kadang kan kalau misalnya butuh gitu kayak butuh didengarkan juga kan. Iya benar. Kayak butuh didengarkan, tapi kadang aku sebagai diri aku sendiri jarang kayak ngeluh ke teman, Jalan cerita gitu ya. jarang cerita ke teman karena takut aku tuh butuh saran mereka. Padahal aku tuh gak butuh saran mereka, aku butuh untuk didengarkan aja. Tapi aku lebih kayak nggak cerita kadang tiba-tiba kayak teman main yuk gitu. Itu juga kayak bikin udah hilang stresnya. Oke, berarti kalau saya ini tipe orang yang nggak cerita ya, nggak cerita ke temennya, dan kalaupun cerita dia tuh pengennya dapat respon yang ya udah lu cukup dengerin gua aja gitu ya. Betul. Jadi kadang kalau aku cerita tuh air mata tuh cetek, jadi Gampang nangis, saya gampang coba dong nangis, cerita dong, nggak boleh? mau. Boleh cerita, boleh. Biar nangis di sini kan jadi ada konten ya saya. Jadi kadang kalau sama teman itu walaupun kayak ngerasa capek kayak udah mending di silent aja. Dikit aja ya Dikit berarti aja. ya. Kayak gampang nangis aku orangnya. Gampang nangis. Jadi kayak tapi temen tuh udah sadar sendiri kita main yuk gitu. Berarti kalau udah ngajak main tuh berarti udah kayak sudah capek banget nih. Iya, Kayak gitu. lagi pengen healing nih bocah nih gitu, jadi gas gitu kan. Tapi emang biasanya kalau orang-orang yang capek banget itu emang orangnya kebanyakan mostly itu orang-orang yang cepet nangis. Kalau orang yang emang kegiatan sehari-harinya itu banyak kegiatan gitu kan, yang berat-berat, gampang capek tuh biasanya gampang juga nangisnya ya. Bener kan? Banyak kegiatan jadi kalau apa-apa tuh udah keburu nangis duluan ya. Padahal nggak kesahabat aja sih ke orang-orang kayak orang tua gitu ya kan. Mereka tuh kiranya kita tuh butuh saran dari mereka. Padahal sebenarnya Cuma butuh didengar. Kayak gitu aja kayak udah ngertiin kayak gini. nanti ini kalau gue lagi capek, lu nggak perlu ngasih masukan, cuma tahu kalau gue ini lagi capek. Gitu. Kita kan masuk semester 7 ya ini ya, semester 7 berarti guys. Enggak, ini udah tua Iya udah semester atas. semester akhir, berarti kalau semester 7 tuh kita udah mulai masuk skripsian ya. Iya betul. Nah, ini kan baru masuk ke skripsi nih. Kegiatan sekarang tuh ngapain? Maksudnya kan sekarang udah harusnya kan udah kayak nyari buku dan segala macam persiapan semua ya. Itu kalau dia sendiri apa sekarang? Oke, untuk sekarang kita udah masuk semester 7 itu udah masuk ke magang semester 7. Tapi di semester 7 itu juga enggak hanya magang aja. Ada masih ada matkul beberapa. Masih ada mata kuliah, terus juga nanti bisa sambil mengerjakan skripsi. Semoga kita Apa tuh semoga itu kan kita berharap ya. Berharap. ya jadi semoga di semester 7 ini main dipermudah ya. Ya, Soalnya kan juga kan semester 7 jadi saya bantu Amin. soalnya kan kayak semester 7 udah matkul juga, Iya. magang juga, Iya. terus juga masih sambil ngerjain skripsi juga, terus juga sambil ada beberapa pekerjaan juga. Ya itu gimana? Maksudnya mau tetap dilanjutin buat kerja nyambi kuliah juga atau apa mau kayaknya ini dulu deh, rest dulu deh, fokus nyelesain ini dulu nih gitu, apa bagaimana? Oke, sebelumnya kan aku ngajar bimbel privat gitu ya. banyak. Jadi untuk bimbel aku semester ini aku nggak ambil. Oh nggak diambil, Nggak diambil. yang weekend itu? Enggak, Oh, bukan bukan, enggak. Di weekday. Oh, weekday, Di oke. weekday. Jadi semester 7 kan pasti magang itu udah menyita waktu banget ya. Belum lagi kalau kita bimbingan itu kan nggak menyesuaikan waktu kita, menyesuaikan waktu dosen. Jadi aku cuma ngambil kayak ngajar di salah satu sekolah, terus itu juga ngambil di hari Jumat. Cuma di Jumat aja Jumat berarti? aja, terus sama ngambil privat di weekend. Oke, berarti weekend tetap kepake ya untuk private itu untuk di ya kita uang Iya betul. skripsian apa lagi ya, pulang balik kampus ya kan. Apalagi kayak magangnya belum tentu kamu dibayar loh di tempat itu ya kan. Iya, karena kan magang kan dibayar itu salah satu bonus ya guys, karena itu masuk ke dalam mata kuliah ya. Dia mata kuliah berarti kan kuliah, kebutuhan jadi kita loh, kita yang butuh, kita yang butuh. bukan ada di sekolah yang butuh kalau kayak gitu. Karena kan kita yang mengajukan.
Berarti kalau misalnya dibayar itu salah satu bonus benar. Bonus, berarti rezeki kita kalau misalnya bayar. Jadi semester 7 ini mungkin kegiatan dalam ini udah mulai magang nih semester 7 Ya, mulai ya. mulai magang. Gimana tuh magang? Sama nggak rasanya? Sama kan udah biasa ngajar ya? Sama? Atau ada rasa, oh ini ya, beda ya? Oh beda banget. Beda banget? Beda banget Apa? karena untuk di sekolah sendiri itu kalau di sekolah yang sebelumnya aku udah ajar itu kan swasta ya. Oh, iya. Swasta itu kalau dari siswanya agak nggak terlalu banyak negeri karena kan aku sekarang magangnya di salah satu sekolah SMP negeri. Iya jadi kayak dia ngomong kita ngomong nih jadi kita ngomong lagi. Jadi semuanya sampai baseline kan suaranya lumayan besar ya, tapi kalau di dia tuh kayak nggak ada suara. Di kelas ya? Di kelas kayak mendem ya suaranya gitu, nggak ada suara sama sekali. Jadi benar-benar kayak ini beda banget nih. Beda banget ya. Jadi Tapi punya pengalaman. iya benar. Maksudnya pengalaman ngajar di swasta sama di negeri gitu kan, jadi tahu perbedaannya itu apa. Terus ada mau di-sharing lagi nggak mengenai magang itu buat teman-teman yang lagi semester berapa ya berarti ya? Oke, untuk magang kayaknya dari sharing aku sendiri, persiapkan keuangannya. Kan kita tuh magang itu tiba-tiba banget membutuhkan ini loh, padahal kita nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi kalian dari semester sebelumnya tolong persiapkan keuangan. Jadi kayak pas lagi semester 1, 2, 3 jadi hambur-hamburin banget, dikit-dikit ngapain, dikit-dikit nongkrong. Kurangin Tapi guys. kayak tiba-tiba pas magang kebutuhan banyak kayak kaget. Iya kaget kan. Kayak jump scare ya? Iya benar. Kaget banget. Apalagi pas magang ini kayak merelakan kayak pekerjaan yang sebelumnya kayak timbal itu kan aku jalanin. Pas magang ini aku jadi nggak dijalanin. Kalau misal magang yang sekarang ini berapa lama sih kak? Saya sendiri berapa lama sih? Untuk magang sendiri ini full 1 semester 6 bulan. Jadi 6 bulan ya? bener-bener kayak capek banget kayak jadi sekolah. Kita yang dibayar aja sampai ya Bener. ini yang harus kelas top gitu kan? Apalagi pas magang itu anak-anaknya dari SMP lumayan masih kecil-kecil banget kan, baru transisi dari SD loh. Iya. Masih kayak masih ada anak-anak banget. rasa-rasa bocilnya Iya, ya, bener. masih ada rasa-rasa perpindahan dari anak-anak menuju remaja itu lebih PR. Benar. Kayaknya ngomong sedikit aja udah membuat kayak energi udah habis. Tapi biasanya saya sendiri tuh kalau ngajar di swasta itu megangnya SMP atau SMA? Aku ngajar SMA karena menyesuaikan dari prodi atau jurusan aku. Oh berarti ini banget ya, maksudnya benar-benar dari magang ini juga menambah pengalaman. Karena biasanya megang SMA dan di swasta, sekarang megangnya SMP. Di SMP dan negeri itu jadi poin banget ya untuk CV-nya. Ini CV-nya banyak banget yang berarti ya. Pengalaman kerja, organisasi, ya itu banyak banget. Ini bisa dicontoh nih guys. Boleh kasih bos. Keren banget ya ini teman kita. Salah satu dari mahasiswa geografi yang bisa memanage waktu dan juga punya banyak pengalaman yang bisa kita sharing itu keren banget. Oke, ini masuknya ke tips nih, dan ini itu kayak pertanyaan terakhir dari aku supaya kita chill aja gitu. Ada nggak tips atau pesan nih untuk mahasiswa lain nih yang lagi struggle menjalani masa-masa kuliah barunya, especially buat mahasiswa baru gitu. Tips and triknya dari kakak nih supaya kita bisa tetap sehat dan juga fokus dalam menjalani dua pekerjaan, dua kegiatan secara berlangsung gitu. Oke, berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, itu berdasarkan dari kebutuhan kalian masing-masing sebenarnya. Nah, bisa diambil kebutuhan masing-masing, maksudnya apa? Kalau misalnya ngerasa orang tuanya mencukupi hal itu, nggak ada kekurangan untuk hal itu, ambil sisi positifnya dari segi kuliah. Kuliah itu bisa dipakai untuk aktivitas apapun. Banyak sekarang ada magang, terus ada volunteer, terus ada juga kayak ikut himpunan. Itu himpunan juga bakal kepake banget dari segi kita dari segi bendahara bisa memanage waktu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya untuk Berarti kalau bendahara itu lebih ke pembagian ini ya, memanage keuangan berarti ya. Itu kepake juga guys. kayak sekretaris, seksi acara itu kayak
itu semuanya bakal kepake untuk ke dunia lapangan, dunia pekerjaan. Hal-hal kayak gitu kan jarang ada di ini ya kak, kayak jarang ada di kelas ya, nggak dipelajari itu di kelas, itu cuma bisa didapetin kalau misalnya kita ikut himpunan, ya kan? Iya betul. Jadi kalau untuk kayak dari segi pekerjaan, balik lagi kalau kamu bisa menghadapi dari dua kegiatan itu, kamu bisa fokus antara pendidikan dengan pekerjaan, ambil. Tapi kalau nggak bisa komitmen dengan hal itu, kamu bisa fokus dalam segi organisasi atau bisa dari magang. Itu udah jadi basic pengalaman kamu sendiri. Jadi apapun yang nanti kamu pilih, itu berarti udah ada yang menggerakkan hati kamu untuk memilih itu. Jadi tetap semangat dan jangan sampai nyerah di pinggir jalan gitu ibaratnya. Karena kamu pasti udah sampai di salah satu kampus misalnya, itu berarti kamu awalnya udah ada tujuan. Berarti jangan sampai berhenti di tujuan yang kamu harusnya tidak berhenti, malah berhenti. Tetap semangat guys. Itu tips and trick dari Cahya nih. Ternyata seru banget ya obrolan kita nih hari ini gitu kan. Dari cerita Cahya ini kita tuh jadi kayak belajar kalau misal kuliah sambil kerja itu bukan halangan lagi guys gitu. Bisa aja asalkan apa? Asal kita bisa memanage waktu, bener kan? Gitu. Oke, terima kasih banyak nih untuk Cahya yang udah bersedia untuk bagi cerita-cerita mengenai pengalamannya gitu kan. Jadi kita nih tahu nih, kita sharing-sharing jadi tahu cara memanage waktu, terus juga cara memprioritaskan gitu kan. Itu keren banget. Terima kasih banyak ya Kak Cahya. Iya, terima kasih. Terus jangan lupa untuk terus pantengin Gimik atau Geografi of Gimik yang akan terus nih bakalan ada episode-episode yang seru, terus juga bakal ada tema-tema yang seru dan juga narasumber yang seru. Oke. Udah? Ada lagi yang mau kalian sampaikan? Udah? Oke. Oke, kalau kayak gitu kita tutup nih Gimik episode kali ini yang bertemakan bekerja sambil kuliah itu bukan tantangan lagi. Udah tahu kan cerita-cerita serunya itu dari Cahya sendiri nih, yang kalau misalkan kepo bisa langsung tanyain juga langsung nih di Instagramnya, boleh banget ya. Oke, sekian ya, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Geografi Open Mic.